Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 37224, dengan rekan saya Utari Julianastra dengan NIM 37223. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kepemimpinan. Baiklah, untuk penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Utari Julianastra dengan NIM 37223. Kepada saudari, kami persilahkan. Yang pertama yaitu teori sifat kepemimpinan atau theories of leadership. Kajian teori sifat atau teori diawali dengan great man atau woman theory, yaitu studi yang memfokuskan pada pengidentifikasian sifat dan karakter alamiah yang dimiliki orang-orang hebat atau pemimpin sosial, politik, dan militer. Third theory memiliki asumsi-asumsi tertentu tentang kepemimpinan, di antaranya pertama, setiap orang dilahirkan dengan sifat yang diwariskan atau diturunkan. Yang kedua, beberapa sifat memiliki kecocokan dengan kepemimpinan. Seseorang yang mampu memimpin dengan baik memiliki kombinasi sifat yang cukup atau tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Materi yang kedua yaitu teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theories of leadership. Teori kepemimpinan berdasarkan perilaku adalah teori yang menggunakan perilaku tertentu untuk membedakan pemimpin atau bukan pemimpin. Dalam studi kepemimpinan, behavioral teori atau teori perilaku beranggapan bahwa pemimpin bukan hanya dilahirkan tetapi dapat diciptakan. Menurut pemimpin yang sukses pada dasarnya dapat ditentukan dan perilakunya dapat ditentukan dan perilaku dapat dipelajari. Teori ini tidak mengamati sifat pemimpin yang dibawa sejak lahir, melainkan pada apa yang dilakukan pemimpin secara aktual. Materi yang ketiga yaitu teori kepemimpinan kemungkinan atau contingency theories. Teori kontingensi dalam kepemimpinan pemerintah adalah salah satu teori yang berdasarkan pada tiga hal, yakni hubungan atasan dengan bawahan, orientasi tugas, dan wibawa pemimpin. Teori kontingensi adalah teori yang membahas gaya kepemimpinan yang bergantung pada situasi organisasi tersebut. Karakteristik situasi kepemimpinan yang paling penting terdapat dalam tiga variabel, yaitu yang pertama leader member orientation, yaitu hubungan pribadi antara pemimpin dengan para anggotanya. Yang kedua, text struktur, yaitu tingkat struktur tugas yang diberikan oleh pemimpin untuk dikerjakan oleh anggota organisasi. Yang ketiga, kekuasaan jabatan, yaitu tingkat hukuman, penghargaan, kenaikan pangkat, disiplin. Materi berikutnya akan saya jelaskan, yaitu yang keempat, kepemimpinan neokarismatik atau neokarismatic leadership, yaitu teori tentang kepemimpinan yang menekankan simbolisme, daya tarik emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Kepemimpinan karismatik, para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Dalam teori ini, kita dapat mengetahui karakteristik kunci dari pemimpin yang karismatik, yaitu yang pertama, memiliki visi serta dapat menjelaskan secara jelas dan lugas. Yang kedua, rela berkorban atau menanggung resiko secara pribadi. Dan yang ketiga, terbuka terhadap pendapat yang lain. Yang keempat, berperilaku melawan arus atau unkonvensional. Materi yang kelima yaitu tentang kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini adalah pola kepemimpinan yang menjadikan visi yang rasional, realitas, serta atraktif sebagai faktor pendorong penggerahan potensi, keahlian, bakat, dan sumber daya upaya pencapaian tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan visioner yaitu gaya kepemimpinan yang dapat membangun visi yang realistis,
andal, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tumbuh dan menarik. Kompetensi pemimpin visioner yaitu yang pertama, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, pemimpin mampu memberikan guidance, encouragement, and motivation. Yang ketiga, memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan adaptasi terhadap ancaman dan peluang. Yang terakhir, berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk, dan jasa. Materi yang terakhir atau yang keenam yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan dengan membangun visi bersama untuk menginspirasi pengikut dan mengatasi tantangan yang ditetapkannya. Pemimpin menumbuhkan kesetiaan dan kepercayaan diri di antara pengikut. Mereka memotivasi bawahan untuk melakukan lebih baik. Pemimpin juga mengakui kontribusi individu anggota tim. Mereka mendorong gagasan secara bebas, berbagai penghargaan untuk penyelenggaraan dan tanggung jawab atas kegagalan. Robbins menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka yang mampu membawa dampak mendalam dan luar biasa pada para pengikut. Mungkin sekianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan video penjelasan ini bisa mengerti dan paham tentang materi kepemimpinan. Kami dari kelompok 9, kalau ada salah